Pintu depan terbuka dengan bunyi logam kunci yang terlalu keras di rumah yang seharusnya kosong. Musik berdentum dari lantai atas, kaca bergetar, dan bau alkohol bercampur parfum asing menusuk hidungku. Ada sesuatu yang salah, aku merasakannya bahkan sebelum kakiku melangkah masuk. Aku berdiri di lorong, koper masih di tangan, tak siap, terpapar. Di dapur, suamiku duduk lemas, bibir pecah, botol kosong berjejer, matanya kosong seperti kehabisan udara. Di ruang tamu, anakku tertawa keras di tengah pesta yang tak seharusnya ada. Kendali jelas bukan milikku. Kepercayaan runtuh tanpa suara. Aku berhenti. Menahan napas. Di sela dentuman musik, ada jeda singkat, hening yang mengubah makna segalanya, ketika aku melihat meteran air di dinding, jarumnya mati. Dan pada detik itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman. Sunyi, kejut, dread mengendap. Pernahkah kamu pulang lebih awal, hanya untuk menemukan hidupmu telah dipindahkan tanpa izin? Pintu itu terbuka sebelum aku siap menamainya rumah. Bau asing menyambut lebih dulu, campuran parfum manis, asap rokok lama, dan makanan yang sudah dingin. Aku berdiri di ambang, koper masih di tangan, mendengar tawa dari ruang tengah yang tidak mengenal nadaku. Tidak ada yang menyadari aku pulang. Atau mungkin mereka memilih tidak. Lampu-lampu menyala terang, terlalu terang untuk sore yang seharusnya tenang. Sepatu-sepatu berjejer tidak rapi, beberapa bukan milikku, bukan milik keluarga yang kukenal. Aku melangkah pelan, seperti tamu yang salah alamat, berusaha tidak menggeser udara. Di ruang tamu, orang-orang berdiri berkelompok, gelas di tangan, suara mereka saling menindih. Pesta. Kata itu muncul terlambat, setelah dadaku lebih dulu mengencang. Kamu sudah sampai? Suara anakku terdengar, ringan, seolah aku baru keluar kamar mandi, bukan pergi berhari-hari. Ia berdiri di dekat meja, rambutnya rapi, bajunya dipilih dengan sadar. Di belakangnya, beberapa wajah menoleh sekilas, lalu kembali ke percakapan mereka. Aku mengangguk. Ayah. Tidak ada pelukan. Tidak ada jeda. Ia kembali berbicara dengan orang di sampingnya, membicarakan sesuatu tentang jadwal dan pesanan. Aku berdiri sendiri, memegang koper seperti penanda bahwa aku masih dalam perjalanan, belum tiba. Aku melirik ke arah kamar. Pintu terbuka. Lampu mati. Saprai kesut. Suamiku tidak terlihat. Aku menelan, lalu berjalan melewati dapur. Meja penuh piring kotor. Di sudut, kantong belanja menumpuk. Aku membuka kulkas, isinya hampir kosong, hanya botol-botol minuman dan satu wadah plastik tanpa label. Ini bukan rumah yang kutinggalkan. Di kamar, aku menemukannya terbaring, masih mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali kulihat. Matanya setengah terbuka, napasnya berat, tidak teratur. Aku menyentuh keningnya. Panas. Aku memanggil namanya pelan. Tidak ada respons. Di meja samping tempat tidur, obat-obatan bercampur, beberapa botol tanpa tutup. Kapan terakhir kamu makan? Tanyaku, meski tahu ia tidak akan menjawab. Aku keluar lagi, kembali ke ruang tamu. Musik dipelankan, bukan dimatikan. Anakku menoleh, alisnya sedikit terangkat. Ayah kenapa? Ia bertanya. Dimam, jawabku. Oh. Ia mengangguk, lalu menoleh ke tamu. Nanti ya. Nanti. Kata itu menggantung. Aku duduk di kursi dekat dinding, mengamati. Orang-orang datang dan pergi, membuka pintu tanpa bertanya. Beberapa masuk ke dapur, mengambil minum sendiri. Rumah ini berfungsi lain sekarang, bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai ruang bersama yang aturannya cair. Aku memperhatikan detail kecil. Tagihan listrik tergeletak di meja, amplopnya sudah dibuka. Nominalnya lebih besar dari biasanya. Kalender di dinding penuh coretan, banyak nama yang tidak kukenal. Jadwal yang tidak pernah dibicarakan denganku. Pintu belakang terkunci dari luar. Aku mencoba membukanya pelan. Tidak bisa. Kuncinya di mana? Tanyaku ketika anakku lewat. Ia berhenti. Oh, yang itu? Kita kunci sekarang. Lebih aman. Aman dari apa? Ia tersenyum tipis. Banyak orang keluar masuk. Aku mengangguk. Tidak bertanya lagi. Aku kembali duduk,
menahan dorongan untuk menyapu ruang ini dari suara dan wajah. Konflik terbuka hanya akan membuatku terlihat asing di rumah sendiri. Pesta berakhir pelan, seperti asap yang menghilang. Orang-orang pamit, beberapa melambaikan tangan padaku, seolah aku tuan rumah yang terlambat muncul. Anak menutup pintu, mengunci dengan gerakan cepat. Rumah mendadak hening, menyisakan sisa bau dan gelas-gelas kosong. Kita bicara besok, katanya sambil berjalan ke kamarnya. Aku berdiri di ruang tamu, mendengarkan jam berdetak. Aku memungut tagihan listrik, membacanya lagi. Tanggal jatuh tempo sudah lewat. Aku mencari tagihan lain. Air, internet. Semuanya terbuka, semua atas namaku. Aku tidak mengingat membayar sebagian besar ini. Di dapur, aku mencuci satu piring, hanya untuk mendengar suara air mengalir. Di kamar, suamiku masih terbaring. Aku mengganti bajunya, mengompres keningnya. Aku merasa seperti perawat di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi, menulis di ponsel, apa yang berubah, siapa yang datang, apa yang dikunci. Observasi Sunyap. Aku mencatat jam ketika anakku keluar kamar untuk mengambil air. Aku mencatat pintu mana yang dikunci dari dalam. Pagi datang tanpa kejelasan. Anak sudah berpakaian rapi, sarapan cepat. Ia berbicara tentang rencana hari itu, tentang orang yang akan datang siang nanti. Tidak menyebut ayahnya. Tidak bertanya tentangku. Aku perlu ke dokter, kataku. Ia berhenti. Nanti saja. Hari ini ramai. Dia demam tinggi. Ia menghela napas. Aku sudah atur semuanya. Atur apa? Tanyaku. Ia menatapku, lama. Rumah ini. Aku merasakan dingin menjalar. Kata-katanya sederhana, tapi posisinya jelas. Ia memegang kendali sosial, siapa datang, kapan, apa yang boleh dibicarakan. Aku tidak membantah. Aku masuk kamar, mengambil tas kecil, obat-obatan, kartu asuransi. Aku mengajak suamiku ke mobil. Anak tidak ikut. Ia berdiri di teras, menatap ponsel. Di dokter, aku duduk menunggu, mendengar nama dipanggil. Suamiku tertidur di kursi. Dokter berbicara tentang pengabaian, tentang obat yang tidak diminum teratur. Aku mengangguk, menyimpan rasa bersalah yang tidak sepenuhnya milikku. Ketika kami pulang, pintu rumah terkunci. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku menelpon anakku. Nada sambung lama, lalu terputus. Aku menunggu di teras, memegang tas, menahan panas. Tetangga melintas, menatap sekilas. Aku merasa seperti orang yang salah waktu pulang. Akhirnya pintu terbuka. Anak berdiri di sana, wajahnya tegang. Kenapa tidak bilang? Aku telpon. Ia mengangkat bahu. Aku tidak dengar. Di dalam, meja sudah disusun ulang. Kursi tambahan. Kertas-kertas dengan logo. Aku membaca satu judul sekilas, perjanjian sewa. Sewa apa? Tanyaku. Anak menutup map itu cepat. Nanti. Aku duduk. Aku merasakan denyut di pelipis. Aku tidak ingin bertengkar. Aku ingin mengerti. Malam itu, setelah semua tidur, aku membuka lemari arsip. Aku menemukan dokumen yang tidak kukenal. Surat persetujuan. Tanda tangan suamiku. Tanggalnya saat aku pergi. Keputusan rumah tangga besar dibuat tanpa persetujuanku, mengubah fungsi rumah, mengikat kewajiban jangka panjang. Aku menutup lemari pelan, seperti menutup peti. Aku kembali ke kamar, duduk di sisi ranjang, mendengar napas suamiku. Di luar, pintu belakang terkunci, kalender penuh nama, tagihan menunggu dibayar. Kecurigaan mulai menemukan arah. Dan aku memilih tetap diam, karena diam adalah satu-satunya ruang yang masih bisa kuatur malam ini. Ada peringatan yang tidak berbunyi seperti alarm. Ia berbunyi seperti, nanti, seperti, tenang saja, seperti, sudah diurus. Kata-kata itu lembut, tapi diam-diam memindahkan kunci dari tanganmu ke tangan orang lain. Malam setelah aku menemukan map, perjanjian sewa, itu, aku tidak mematikan lampu kamar kerja. Aku duduk di kursi kayu yang biasa kupakai menulis daftar belanja,
Sekarang kupakai untuk membedah hidupku sendiri. Suami tidur di kamar, napasnya sesekali tersendat, seperti orang yang lama menahan sesuatu di dada. Di luar, rumah terasa terlalu diam, diam yang dibangun, bukan diam yang alami. Aku membuka ponsel, menggulir pesan lama. Jejak komunikasi yang dulu terasa remeh kini seperti fragmen peta. Aku mencari titik pertama ketika rumah ini mulai bergeser. Bukan dari pesta. Pesta hanya gejala yang terlihat. Aku mencari awalnya, kata-kata kecil yang menyusup tanpa disadari. Pesan dari anakku, beberapa minggu sebelum aku berangkat ke Eropa. "Ma, nanti kalau kamu di sana, jangan panik kalau rumah ramai." Aku membaca ulang, merasakan dingin merambat. Saat itu aku menertawakan kalimat itu. Aku pikir, ramai, berarti keluarga datang membantu suami. Ternyata, ramai, berarti pintu rumah dibuka untuk orang lain. Aku lanjut menggulir. Ayah lagi stres. Dia butuh tenang. Jangan banyak tanya, nanti makin kepikiran. Kata-kata itu muncul berulang, seperti mantra yang mengatur ritme reaksiku. Setiap kali aku ingin tahu, aku diingatkan untuk menahan. Setiap kali aku menahan, mereka mendapat ruang bergerak. Aku menutup mata sebentar. Inilah peringatan yang terabaikan. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku percaya. Dan kepercayaan yang terlalu cepat adalah pintu yang paling mudah dibuka dari luar. Aku berdiri, berjalan ke kamar, menatap suamiku. Ia tidur miring, keningnya berkerut meski matanya tertutup. Aku menyentuh bahunya. Ia tersentak kecil, lalu membuka mata, bingung. "Kamu sakit?" tanyaku pelan. Ia menggeleng, tapi gerakannya ragu. "Capek." "Capek apa?" Aku menahan suaraku tetap lembut. "Suamiku minatap, lenggit-lenggit." Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Banyak." Jawaban itu mengandung lebih banyak dari kata. Aku duduk di tepi ranjang. Waktu aku pergi, apa yang terjadi di rumah? Ia menutup mata lagi, seolah pertanyaan itu menyakitkan. "Jangan sekarang." "Kapan, tanyaku?" Ia menelan. "Nanti." "Nanti." Kata itu kembali. Kata yang digunakan untuk menunda kebenaran sampai kebenaran kehilangan bentuk. Aku menarik napas pelan. Suamiku bukan musuh. Tapi ia juga bukan sekutu yang bisa kuandalkan malam ini. Aku kembali ke kamar kerja. Aku membuka lemari arsip lagi, mengeluarkan dokumen yang kutemukan. Aku menatap tanda tangan suamiku. Tanda tangan itu seperti miliknya, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, lebih tergesa, lebih tipis. Aku membandingkannya dengan tanda tangan lama di buku tabungan. Ada perbedaan kecil. Tidak cukup untuk menuduh, cukup untuk membuatku waspada. Di bawah dokumen perjanjian, ada lampiran, daftar jadwal penggunaan rumah, nama-nama, jam. Aku membaca satu persatu. Banyak nama yang tidak kukenal. Ada Katarangan event. Meeting, kilas. Rumah ini benar-benar berubah fungsi. Dan semua itu terjadi saat aku tidak ada. Aku memotret dokumen-dokumen itu dengan ponsel. Tanpa flash. Suara klik terlalu keras di malam sunyi. Aku menyimpan foto di folder tersembunyi, lalu mengirim salinan ke email cadangan yang jarang kupakai. Tanganku tidak gemetar. Aku sudah melewati fase panik. Sekarang aku berada di fase mengamankan. Dari ruang tamu, terdengar suara pintu kamar anakku terbuka. Langkah kaki pelan, seperti orang yang tidak ingin diketahui. Aku mematikan layar ponsel, mendengarkan. Langkah itu berhenti di dapur. Laci dibuka, ditutup. "Bunyi botol minum." Lalu langkah kembali ke kamar. Anakku mengatur akses. Bahkan di malam hari. Ia tahu pintu mana yang dikunci, kunci mana yang disimpan, siapa yang boleh masuk kapan. Aku mengingat sore kemarin ketika aku pulang dari dokter dan pintu rumah terkunci, tak ada yang membuka. Itu bukan lupa. Itu kontrol. Pagi berikutnya, aku berpura-pura normal. Aku membuat sarapan, menyalakan kompor, menaruh roti di piring. Suami duduk di meja, wajahnya pucat, tangannya bergetar halus saat memegang gelas. Anakku muncul, sudah rapi, seolah hari ini hanya agenda. "Kamu tidur?" Anakku bertanya,
tidak menatapku. Tidur, jawabku. Bohong kecil yang aman. Ayah harus minum obat, ia berkata sambil menaruh tablet di depan suami. Nadanya bukan peduli. Nadanya instruksi. Aku menatap suami. Kamu sudah minum obat kemarin. Suami mengangkat bahu. Anakku cepat menjawab, sudah. Aku urus. Aku mengangguk. Aku mencatat di kepala, anak menutup celah dengan kalimat itu. Aku urus. Kalimat yang mengunci pertanyaan lanjutan. Setelah sarapan, anakku membuka ponsel. Siang ada orang datang. Jangan keluar rumah ya? Kenapa? Tanyaku. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Biar nggak repot. Repot untuk siapa? Aku ingin bertanya. Tapi aku menahan. Konflik terbuka akan membuatku kehilangan posisi pengamat. Aku perlu tetap di pinggir, melihat panggung utuh. Siang, benar, orang datang. 2 orang pria, membawa map dan meteran. Mereka tidak menyapa aku seperti pemilik rumah. Mereka menyapa anakku. Bu, kita cek ruangan belakangnya, kata salah satu. Bu, mereka memanggil anakku, Bu. Aku merasakan sesuatu menusuk, bukan karena kata itu, tapi karena posisi itu. Rumah ini sedang diberi hierarki baru, dan aku ditempatkan di bawah. Anakku mengangguk, memimpin mereka ke belakang. Aku berdiri di dekat dapur, pura-pura menyusun piring, sambil mendengar. Mereka membahas kapasitas, akses listrik, kunci cadangan, jadwal. Nama-nama itu seperti bahasa bisnis yang tumbuh di dalam rumah. Aku melirik suami. Ia duduk di sofa, menatap lantai. Ketika salah satu pria lewat, suamiku mengecilkan bahu, seperti takut tersenggol. Takut bukan pada orang itu, tetapi pada konsekuensi berbicara. Itu tekanan psikologis yang nyata. Aku melihatnya di cara ia menarik napas pendek, di cara matanya menghindari. Saat mereka pergi, aku menunggu sampai anakku kembali ke ruang tamu. Siapa mereka? Tanyaku. Anakku menjawab cepat, tim. Tim apa? Tim yang bantu urus acara. Acaranya apa? Anakku menatapku, lebih lama. Ma, kamu kok curiga terus? Gaslighting Hales. Pertanyaan diubah menjadi masalahku. Seolah rasa ingin tahu adalah gejala. Seolah meminta penjelasan adalah tanda aku tidak stabil. Aku menahan reaksi. Aku hanya berkata, aku ingin paham. Anakku tertawa kecil. Kamu lagi capek? Jangan mikir aneh-aneh. Kalimat itu lembut, tapi ia menutup. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Di dalam, aku menulis kata itu dalam kepala, mikir aneh-aneh. Itu bukan jawaban, itu penutup pintu. Malamnya, aku masuk ke kamar suami, membawa teh hangat. Aku duduk di kursi, menatapnya. Aku nggak akan marah, kataku. Aku cuma perlu tahu. Suami menatap cangkir di tangannya. Mereka bilang, kalau kamu tahu, kamu bakal ngamuk. Mereka siapa? Tanyaku. Suami menggeleng, lemah. Aku nggak mau ribut. Aku menahan napas. Kamu tanda tangan perjanjian ini. Aku menunjukkan dokumen, pelan. Suami menatap, lalu menutup mata. Aku disuruh. Disuruh siapa? Aku tetap rendah. Ia membuka mata, basah. Anak kita. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Aku menelan, menahan duka yang ingin naik. Kenapa kamu ikut? Suami mengusap wajah. Dia bilang kalau enggak, kita habis. Habis kenapa? Tanyaku. Suami menatap kosong. Utang? Aku membeku. Jadi ada utang. Dan anakku menjadi pengatur akses karena ia sedang menutup sesuatu yang lebih besar. Aku kembali ke kamar kerja. Aku membuka laptop, masuk ke email lama. Aku mencari pesan dari bank, dari vendor, dari siapapun. Aku menemukan satu email yang membuat napasku berhenti, konfirmasi transaksi dan persetujuan, tanggalnya tepat saat aku berada di Eropa. Jamnya dini hari waktu Indonesia, siang waktu aku di sana. Aku menatap layar lama. Di baris penerima, ada nama anakku. Di CC, ada nama seseorang yang tidak kukenal,
seperti nama perusahaan atau mungkin individu dengan jabatan. Aku menyalin nama itu ke catatan. Ini bukan keputusan spontan. Ini keputusan kritis yang diambil ketika aku jauh, ketika aku tidak bisa datang, ketika aku hanya bisa membaca pesan singkat. Aku membuka foto-foto perjalanan di ponsel. Aku melihat diriku di depan bangunan tua di Eropa, tersenyum tipis, memegang peta. Di saat yang sama, di rumah, tanda tangan dipaksa, pintu dikunci, rumah berganti fungsi. Kontras itu membuat dadaku mual. Aku merasa seperti seseorang yang meninggalkan rumah sebentar, lalu pulang ke rumah orang lain. Aku tidak menangis. Aku duduk, menulis. Nama-nama, tanggal, jam, bukti. Aku tahu bahaya mengendap bukan sebagai ancaman langsung, tetapi sebagai sistem yang sudah berjalan. Sistem yang memakai anakku sebagai pintu depan, suamiku sebagai tangan yang disuruh, dan aku sebagai orang yang harus dibuat ragu pada pikirannya sendiri. Di luar, angin menggesek jendela. Di dalam, aku mematikan lampu kamar kerja, duduk di kegelapan. Aku mendengar langkah anakku di lorong, berhenti sebentar di depan pintu kamar kerjaku, lalu pergi. Ia tidak masuk, tapi ia memeriksa. Aku memegang ponsel, menatap nama asing yang kutulis. Aku belum tahu siapa pengendali, tapi aku tahu ada pengendali. Dan sekarang aku punya satu kepastian yang membuat seluruh peta bergeser. Keputusan kritis itu diambil saat aku jauh, saat aku tidak bisa menjadi suara. Bahaya tidak lagi terasa seperti sesuatu yang mungkin. Ia terasa seperti sesuatu yang sudah tinggal di rumah ini, duduk di kursi, dan menunggu aku lengah. Rumah itu tidak runtuh karena gempa. Ia runtuh karena ditinggalkan pelan-pelan, satu keputusan kecil setiap hari. Dan ketika aku menyadarinya, aku sudah berdiri di atas puing yang masih tampak utuh dari luar. Pagi itu, kompor tidak menyala. Gas habis. Aku memutar knop berkali-kali, mendengar klik kering yang kosong, lalu berhenti. Suara kosong itu lebih menakutkan daripada ledakan. Ia memberitahu bahwa sesuatu yang penting bisa hilang tanpa perlawanan. Aku menatap tabung gas di bawah meja, lalu menatap dapur yang berantakan. Di sudut, piring menumpuk. Di rak, gula dan beras tinggal sedikit. Aku tidak ingat kapan terakhir kali kami belanja. Atau mungkin aku tidak diberitahu. Suami tidur di kamar, napasnya berat. Kulitnya pucat, fibernya peka. Aku memeriksa obatnya. Botolnya hampir kosong. Tidak ada resep baru. Aku menahan panik, lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana, anakku sudah duduk dengan ponsel, seperti orang yang sedang mengurus sesuatu yang jauh lebih besar dari keluarga. Matanya tidak menatapku. Ia menatap layar. Gas habis, kataku. Anakku mengangguk tanpa mengangkat kepala. Nanti aku urus. Nanti kapan? Tanyaku, pelan. Ia menarik napas pendek. Ma, jangan mulai. Kalimat itu seperti pagar. Aku memegang ujung meja, merasakan dinginnya kayu. Aku ingin berkata bahwa ini bukan tentang mulai. Ini tentang bertahan. Tapi aku menahan. Di rumah ini, kata-kata sering dipakai untuk membalik posisi, yang bertanya jadi yang mengganggu. Aku keluar, berjalan ke warung, membeli tabung gas kecil dengan uang yang tersisa di dompet. Penjual menatapku dengan tatapan biasa, tidak tahu bahwa aku sedang membeli lebih dari gas. Aku membeli waktu. Aku kembali dengan tangan pegal, memasang tabung, menyalakan kompor. Api biru menyala, kecil, seperti harapan yang tidak berani membesar. Aku memasak bubur untuk suami. Ia menolak makan, menoleh ke dinding. Aku menyuapkan pelan, seperti pada anak kecil, tetapi rasa malu membuat dadaku sesak. Suamiku dulu orang yang tegas. Sekarang ia seperti bayangan yang digerakkan oleh rasa takut. Aku nggak mau ribut, ia berbisik ketika aku mencoba bicara lagi. Aku juga, jawabku. Aku mau kita selamat. Kata, selamat, membuatnya menutup mata. Seolah kata itu terlalu jujur. Hari itu, listrik hampir mati. Aku melihat meteran, angka merah berkedip. Tagihan belum dibayar. Aku membuka laci, mencari bukti pembayaran. Tidak ada. Di meja, amplop tagihan baru muncul lagi,
Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menaruhnya di tempat aku pasti lihat, tapi tidak cukup untuk memegang kontrol. Aku menatap anakku. Kamu bayar listrik? Anakku menggengket bahu. Aku urus semuanya. Kenapa belum dibayar? Ia menatapku, akhirnya. Matanya tajam, Lila. Karena uangnya dipakai dulu. Dipakai buat apa? Kami menulis sampai larut. Tanggal. Jam. Siapa hadir? Apa dikatakan? Di sela-sela itu, suamiku menambahkan detail kecil yang selama ini disimpan. Setiap detail membuat narasi lama semakin rapuh. Menjelang pagi, anakku berkata pelan, aku pikir aku pegang kendali. Aku menatapnya. Banyak orang pikir begitu. Aku takut, katanya. Aku juga, jawabku. Tapi sekarang kita tahu di mana berdiri. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Keputusan kalian salah. Aku membaca, lalu mematikan layar. Aku menatap anakku. Ini konsekuensi. Ia mengangguk. Aku siap. Itu bukan janji. Itu pengakuan. Kami duduk dalam sunyi yang baru, sunyi yang tidak menekan, tapi menunggu. Kendali tidak lagi satu arah. Narasi yang dipegang anakku retak, memberi ruang bagi suara lain. Aku menutup buku catatan. Akhir akan datang, kataku pelan. Kapan? Anakku bertanya. Ketika kebenaran selesai disusun, jawabku. Di luar, fajar menyelinap. Rumah masih sama. Tapi peta di dalamnya berubah. Akhir menunggu. Kebenaran tidak datang seperti pintu yang dibuka lebar. Ia datang seperti tirai yang ditarik perlahan, membuat cahaya terasa menyilaukan justru karena mata terlalu lama berada di gelap. Pagi itu, aku bangun tanpa alarm. Tubuhku sudah lebih dulu sadar bahwa hari ini bukan hari biasa. Rumah terasa tenang dengan cara yang berbeda, bukan tenang yang menipu, tapi tenang yang menunggu. Di meja makan, buku catatan terbuka. Kronologi yang kami susun semalam tergeletak seperti peta medan perang, penuh garis, jam, nama, dan jeda. Suamiku duduk di ujung meja, memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Ia tidak gemetar. Itu perubahan kecil yang besar. Anakku berdiri di dekat jendela, memandang halaman, bahunya kaku. Tidak ada yang berbicara. Tidak perlu. Hari ini, kata-kata harus dipilih seperti pisau bedah. Kita lakukan hari ini, kataku akhirnya. Anakku menoleh. Kamu yakin? Aku mengangguk. Menunda hanya memberi mereka waktu. Suamiku menarik napas panjang. Aku ikut. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya seperti janji yang akhirnya ditepati. Kami tidak bersiap seperti hendak perang. Kami bersiap seperti hendak mengatakan kebenaran, rapi, tenang, dan tidak meminta izin. Pertemuan berlangsung di ruangan netral. Bukan rumah. Bukan kantor mereka. Tempat yang dingin, berlampu putih, dengan kursi-kursi yang sengaja tidak nyaman agar orang tidak betah berlama-lama. Di sana, mereka sudah menunggu. Pria kemeja abu-abu duduk paling ujung, wajahnya datar. Wanita bermap membuka berkas, seperti ritual. Ada satu orang lagi, pengacara mereka, senyum tipis, mata tajam. Kami duduk berhadapan. Jarak meja cukup lebar untuk mencegah sentuhan, cukup dekat untuk menangkap napas. Baik, kata pria abu-abu, suaranya tenang. Kita selesaikan. Aku menatapnya. Kita mulai dari awal. Wanita bermap hendak memotong, tapi aku mengangkat tangan pelan. Biarkan aku bicara. Tidak ada yang membantah. Itu kemenangan kecil yang tidak terasa seperti kemenangan. Aku membuka buku catatan. Tidak membaca semuanya. Hanya menyebutkan titik-titik yang tidak bisa dihapus. Tanggal ini, kataku, menyebut hari aku berada di Eropa. Keputusan diambil. Pengacara mereka tersenyum. Dengan persetujuan pihak keluarga. Aku menoleh ke suamiku. Benar? Suamiku menatap lurus ke depan. Aku ditekan. Kata itu jatuh berat. Tidak dramatis. Tidak berteriak. Tapi ia mengubah udara di ruangan. Ditekan bagaimana? Pengacara bertanya. Suamiku menarik napas. Diancam dengan utang. Dengan nama.
Dengan ketakutan, Anak Menilon. tangannya mengepal, lalu mengendur. Aku merasakan getaran kecil itu, penyesalan yang tidak tahu harus kemana. Aku melanjutkan. Narasi tentang aku dibuat setelah itu. Bahwa aku sulit. Emotional. Tidak stabil. Pria abu-abu menyilangkan kaki. Itu persepsi. Persepsi dibangun, kataku. Dengan pesan. Dengan jeda. Dengan pembatasan akses. Aku mengeluarkan salinan pesan. Tidak semuanya. Cukup satu rangkaian yang menunjukkan pola. Wanita bermap menatap, lalu menutup mapnya perlahan. Itu bahasa tubuh orang yang tahu posisi mulai bergeser. Pengakar berdem. Mari kita fokus ke solusi. Kita belum menyentuh kebenaran, jawabku. Aku menoleh ke anakku. Katakan. Ia menutup mata. Lama. Lalu membuka. Aku salah. Tidak ada gemuruh. Tidak ada reaksi besar. Tapi kalimat itu mengubah arah ruangan. Aku ikut karena aku takut, lanjutnya. Aku pikir aku menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Tanya pengacara. Anakku menatapku, lalu menatap ayahnya. Uang. Nama. Masa depan. Pria abu-abu bergerak sedikit. Hanya sedikit, tapi aku melihatnya. Kamu sudah dewasa, katanya pada anakku. Kamu membuat keputusan. Aku memotong. Dengan informasi yang kalian atur. Suni. Aku menoleh ke pria itu. Kamu memanfaatkan kata-kata. Ia tersenyum tipis. Kami melihat peluang. Kata, peluang, terdengar dingin. Rumahku direduksi menjadi angka. Keluargaku menjadi variabel. Peluang itu melibatkan manipulasi, kataku. Pengacara mengangkat tangan. Tidak ada paksaan fisik. Paksaan psikologis cukup, jawabku. Aku menyebutkan detail kecil, pintu dikunci dari luar, jadwal diatur tanpa sepengetahuanku, pesan yang memintaku, tenang, setiap kali aku bertanya. Setiap detail seperti paku kecil yang memaku papan ke dinding. Tidak spektakuler, tapi tak terbantahkan. Suamiku bicara lagi. Aku tidak diberi pilihan. Anakku menambahkan, suara gemetar. Aku diberi ilusi kendali. Kata itu membuat pria abu-abu menghela napas untuk pertama kalinya. Hanya satu hembusan kecil. Tapi cukup. Kita bisa akhiri ini dengan damai, katanya. Kontrak bisa disesuaikan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk menyesuaikan. Aku datang untuk menghentikan. Pengakar menggerakkan dahi. Ada konsekuensi. Aku tahu, jawabku. Ada juga konsekuensi jika tidak dihentikan. Aku menutup buku catatan. Aku menuntut pembatalan perjanjian, pemulihan akses, dan pengakuan tertulis bahwa narasi itu salah. Ruangan menegang. Wanita bermap berbisik pada pengacara. Pria abu-abu menatapku lama, seperti menilai apakah aku akan goyah. Kamu siap menanggung dampaknya? Ia bertanya. Aku mengangguk. Aku sudah menanggungnya. Sunyi kembali. Kali ini lebih lama. Aku mendengar detak jam dinding. Setiap detik seperti menimbang harga. Akhirnya, pengacara berkata, kami akan pertimbangkan. Bukan pertimbangan, kataku. Ini batas. Pria abu-abu berdiri. Kami akan jawab. Mereka pergi tanpa salam. Pintu tertutup. Tidak ada sorak. Tidak ada rasa lega yang meledak. Hanya ruang kosong yang tersisa setelah kebenaran diucapkan. Kami duduk bertiga. Anakku menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Suamiku memejamkan mata, bahunya turun. Aku duduk diam, merasakan tubuhku berat, tapi utuh. Aku minta maaf, anakku berkata pelan. Aku menatapnya. Maaf tidak menghapus. Tapi ia membuka. Apa yang terjadi selanjutnya? Ia bertanya. Aku menghela napas. Kita menunggu. Dan kita menjaga batas. Hari-hari setelah itu terasa ganjil. Tidak ada kabar segera. Tidak ada ancaman baru. Keheningan pasca pengungkapan terasa seperti ruang yang baru disapu, bersih, tapi kosong. Hubungan diuji bukan oleh pertengkaran, melainkan oleh jarak yang muncul ketika semua kata sudah diucapkan.
Suamiku mulai tidur lebih nyenyak. Anakku lebih sering diam. Aku berjalan di rumah, menata ulang hal-hal kecil. Setiap benda dikembalikan ke tempatnya seperti ritual pemulihan. Beberapa hari kemudian, surat datang. Singkat. Formal. Perjanjian dibatalkan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan panjang. Keadilan hadir tanpa sorak, seperti hujan yang berhenti begitu saja. Aku menutup surat itu, meletakkannya di laci. Tidak memeluknya. Tidak merayakannya. Malam itu, kami makan bersama. Sunyi lebih banyak dari kata. Tapi sunyi itu tidak lagi mengancam. Ia hanya menunjukkan jarak yang perlu dihormati. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandang halaman. Aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai dengan satu bab. Kebenaran sudah diucapkan. Keadilan sudah bergerak. Harga emosional dibayar penuh. Yang tersisa adalah keheningan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai ruang tempat penyembuhan akan dimulai. Ada kepulangan yang tidak disambut pelukan, melainkan lantai dingin dan cahaya pagi yang ragu. Aku melangkah pelan, seolah rumah ini bisa terkejut jika aku bergerak terlalu cepat. Nafasku menyesuaikan irama baru, bukan untuk bertahan, melainkan untuk tinggal. Pagi pertama setelah semuanya berhenti terasa aneh. Tidak ada tamu, tidak ada jadwal, tidak ada ponsel yang bergetar menuntut keputusan. Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk tanpa izin. Debu menari di sinar matahari, ringan, seperti hal-hal kecil yang dulu tidak sempat kulihat. Aku menyeduh kopi, menunggu bunyi mendidih, menikmati jeda yang tidak disabotase. Suamiku duduk di meja, membaca koran lama. Ia tidak buru-buru, tidak menunduk. Geraknya pelan, tapi bukan karena takut. Karena ia memilih pelan. Aku memperhatikan tangan-tangannya, lebih stabil, lebih hadir. Ia mengangkat kepala, menatapku, dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak meminta apapun. Kita mulai dari mana? Ia bertanya. Aku menatap rumah, dinding yang menyimpan gema. Dari yang paling kecil. Kami mulai dengan membuka lemari. Barang-barang dikeluarkan satu persatu, disortir tanpa drama. Yang berguna, disimpan. Yang menyakitkan, diberi waktu sebelum dipindahkan. Tidak ada ritual pembakaran, tidak ada sumpah. Hanya keputusan sederhana, ini tinggal, ini pergi. Aku menyentuh foto lama, menaruhnya kembali dengan jarak yang aman. Luka tetap ada, tapi ia tidak lagi memegang kemudi. Anakku turun dari kamar, langkahnya ragu. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati kami bekerja. Tidak ada instruksi. Tidak ada tatapan yang menilai. Aku mengangkat kepala. Sarapan. Ia mengangguk. Kami makan tanpa banyak kata. Sunyi di antara kami bukan hukuman, melainkan ruang bernapas. Aku belajar bahwa tidak semua jarak harus diisi. Siang hari, aku memindahkan meja kerja ke dekat jendela. Cahaya menjadi sekutu. Aku menata ulang kertas, menyimpan yang perlu, merapikan yang berserakan. Aku menulis satu kalimat di buku catatan, batas bukan tembok, ia pintu dengan kunci di tanganmu. Aku menutup buku, tidak perlu menambahkan apapun. Tetangga menyapa dari pagar. Senyum kecil, anggukan. Tidak ada gosip, tidak ada pertanyaan. Aku membalas dengan anggukan yang sama. Dunia luar tidak harus tahu segalanya. Privasi adalah bentuk perawatan. Sore datang pelan. Aku menyiram tanaman yang sempat layu. Air meresap ke tanah, daun mengangkat kepala sedikit. Aku tidak berharap pulih seketika. Aku hanya hadir, konsisten. Tanaman mengerti bahasa itu. Malamnya, kami duduk di ruang tamu. Lampu redup, televisi mati. Anaka memeka suani. Aku ingin bicara. Aku menoleh, menunggu. Ia menarik napas. Aku belajar bahwa mengatur bukan berarti melindungi. Aku mengangguk. Dan melindungi bukan berarti menghapus suara. Ia menatap lantai. Aku minta waktu. Amble, kataku. Suamiku menambahkan, kita bertiga. Helen. Kami tidak berpelukan. Kami memilih duduk. Itu cukup. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tidak mencolok. Aku menetapkan jam tenang. Waktu tanpa ponsel,
tanpa tamu. Aku menuliskan aturan kecil di kertas dan menempelkannya di kulkas. Tidak sebagai perintah, sebagai pengingat. Rumah ini memilih ritmenya sendiri. Aku mengganti kunci pintu belakang. Tidak karena takut, karena batas. Aku menyimpan kunci cadangan di tempat yang kami sepakati bersama. Kesepakatan itu sederhana, tapi beratnya menenangkan. Suamiku mulai berjalan pagi. Ia kembali dengan napas teratur, pipi sedikit merah. Aku merasa ada lagi, katanya suatu hari. Aku tidak bertanya apa. Aku melihatnya. Anakku membersihkan kamarnya, membuang poster lama, menyusun buku. Ia meminta bantuanku memasang rak. Kami bekerja berdampingan, diam-diam. Ketika rak berdiri tegak, ia tersenyum kecil. Pa. Aku belajar membiarkan kepuasan tinggal sebentar, lalu pergi. Suatu sore, surat datang. Bukan ancaman, bukan tuntutan. Hanya konfirmasi akhir. Aku membacanya, menaruhnya di laci paling bawah. Aku tidak mengunci laci itu. Aku tidak perlu. Malam turun. Aku duduk di teras, mendengar serangga. Rumah bernafas dengan caranya. Aku menyadari bahwa pulang bukan kembali ke masa lalu, melainkan memilih masa kini. Aku tidak lagi memeriksa bayangan di jendela. Aku memeriksa diriku sendiri, apakah aku hadir, apakah aku jujur pada batas. Anakku duduk di sebelahku. Kamu marah? Aku berpikir sejenak. Aku sedih. Tapi marahku sudah selesai. Ia mengangguk. Aku juga. Kami diam. Angin bergerak pelan. Tidak ada musik latar. Tidak perlu. Pagi lain datang. Aku membuka pintu, melangkah keluar, lalu kembali masuk. Gerakan kecil, simbolis. Rumah ini menerima, tanpa syarat. Aku menyeduh kopi, mencium aromanya. Aku hidup di sini. Aku menulis lagi, satu baris. Rumah adalah ruang aman batin, bukan alamat. Aku menutup buku. Kata-kata itu cukup. Tidak ada klimaks. Tidak ada kemenangan. Hanya keseharian yang dipilih dengan sadar. Luka tetap ada, seperti bekas jahitan, terlihat jika dicari, tidak menghalangi gerak. Aku menata bunga di vas, menggeser kursi agar cahaya jatuh tepat. Aku mengunci pintu bukan karena takut, melainkan karena aku boleh. Malam terakhir dalam minggu itu, kami makan sup hangat. Anakku tertawa kecil pada sesuatu yang tidak penting. Suamiku menambahkan garam, mencicipi, mengangguk. Aku memperhatikan mereka, dan diriku sendiri, tenang, utuh. Aku mematikan lampu satu persatu, menyisakan satu lampu kecil di ruang tamu. Aku duduk sebentar, mendengar rumah bernapas. Tidak ada yang menunggu di balik pintu. Tidak ada suara yang memanggil. Aku memilih ketenangan. Dan itu cukup. Ia tersenyum tipis. Emma, kamu nggak perlu tahu detail. Kata-kata itu dingin. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam. Rumah ini bukan lagi tempat berbagi. Rumah ini jadi tempat informasi disaring, disimpan, dibagi sesuai kepentingan. Aku kembali ke kamar kerja, membuka email lagi. Nama asing itu masih ada di sana. Aku mencari lebih jauh, menemukan pesan-pesan lain, permintaan dokumen, jadwal pertemuan, istilah hukum. Semuanya terjadi saat aku di Eropa. Dan setelah aku pulang, semua berjalan seolah normal, pesta, tamu, met, instruksi. Ini bukan kekacauan spontan. Ini proyek. Aku menghela napas, menutup laptop, lalu menulis di buku catatan, sumber daya habis, tanggung jawab dialihkan. Aku mencatat juga siapa yang mengucapkan kalimat, nanti. Siapa yang memegang kunci. Siapa yang menentukan jam. Setiap detail kecil adalah paku yang menahan papan tetap utuh. Papan yang jika dilepas, semua kebohongan akan terbuka. Sore, pintu rumah diketuk. Aku berjalan ke ruang tamu. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berjas rapi, membawa map coklat. Di belakangnya, dua orang lain, satu wanita dengan ponsel, satu pria dengan tas selempang. Selamat sore, pria itu berkata. Kami dari pihak pengelola. Anakku muncul dari belakangku, lebih cepat dari biasanya. Ia tersenyum,
bersikap hangat yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Oh, iya, silakan masuk. Aku menatapnya. Pengelola apa? Rumah ini sejak kapan punya pengelola? Mereka masuk tanpa menunggu persetujuanku. Pria berjas duduk di sofa, membuka map, menyodorkan kertas. Kami perlu verifikasi. Verifikasi apa? Tanyaku. Anakku menepuk bahuku pelan, seperti menenangkan anak kecil. Emma, ini orang-orang yang bantu. Aku menepis pelan, bukan kasar, hanya cukup untuk membuat jarak. Bantu siapa? Pria berjas tersenyum sopan. Bantu kelancaran penggunaan properti. Properti. Kata itu membuat rumahku terdengar seperti barang di katalog. Aku pemiliknya, kataku, suaraku tetap datar. Pria itu mengangguk, tanpa kehilangan senyum. Betul, Bu. Tapi ada perjanjian. Aku menatap anakku. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, Emma, kita sudah bahas. Kapan, tanyaku? Nanti, jawabnya cepat, refleks. Aku menahan napas. Aku butuh lihat perjanjiannya sekarang. Pria berjas menyodorkan satu lembar fotokopi. Aku membaca. Nama suamiku tercantum. Tanda tangan. Tanggal. Lampiran jadwal. Dan satu baris yang membuat tangan dingin. Pihak pertama menyatakan persetujuan tanpa keberatan dari anggota rumah tangga. Tanpa keberatan. Aku menatap baris itu lama. Mereka menuliskan persetujuanku dalam kalimat, padahal aku tidak pernah ada di ruangan itu. Ini bohong, kataku pelan. Anak menegang. Emma, jangan bikin masalah. Masalah. Lagi-lagi aku yang diposisikan sebagai masalah. Aku mengangkat kepala. Masalahnya sudah dibuat saat aku pergi. Suami muncul dari kamar, berjalan pelan, wajahnya pucat. Ia berdiri di belakangku, tidak berkata apa-apa. Pria berjas menatapnya, lalu mengangguk kecil, seolah sudah mengenal. Pak, pria itu berkata, sopan, kami hanya memastikan semuanya sesuai. Suami menelan, lalu berkata pelan, iya. Aku menoleh cepat. Kamu setuju? Suami tidak menatapku. Aku disuruh. Disuruh siapa? Tanyaku, tapi aku sudah tahu jawabannya. Anakku memotong, suaranya lebih keras. Cukup, jangan di depan orang. Aku menatap anakku, merasakan takut yang mulai berubah bentuk. Bukan takut pada orang luar. Takut pada fakta bahwa anakku bisa mengatur orang luar masuk, bisa membuat suamiku menunduk, bisa membuat aku terlihat seperti orang yang mengada-ada. Pria berjas menatap map. Kami akan kembali untuk tindak lanjut, katanya, seperti menutup rapat. Jika ada keberatan, silakan melalui jalur resmi. Jalur resmi. Kata itu mengendap, menjadi bayangan ancaman. Setelah mereka pergi, rumah tidak kembali normal. Udara tertinggal berat. Anakku berdiri di ruang tamu, menatapku dengan mata yang keras, bukan anak yang ku kenal. Emma, kamu jangan macam-macam, katanya. Aku menelan. Macam-macam itu apa? Kamu bikin orang mikir kita nggak teratur, ia menjawab. Nanti tetangga ngomong. Tetangga. Jadi ancaman sosial juga dipakai. Aku merasakan runtuh emosional itu datang. Bukan sebagai tangisan, tetapi sebagai kesadaran bahwa rumah ini telah menjadi simbol pengabaian. Pengabaian pada suamiku yang sakit. Pengabaian pada aku yang pulang dan dianggap mengganggu. Pengabaian pada batas-batas yang dulu jelas. Aku masuk kamar, duduk di lantai, memeluk lutut. Aku tidak menangis keras. Aku hanya merasakan tubuhku gemetar halus. Takut bukan lagi rasa. Takut jadi kondisi. Di luar, aku mendengar anakku menelepon seseorang. Suaranya berubah lagi, manis, profesional. Iya, aman. Dia cuma kaget, ia berkata. Dia. Ia menyebutku, dia. Bukan, Mama. Aku menutup mata. Ini bukan kebetulan. Ini sistem. Dan aku berada di dalam sistem itu tanpa perlindungan. Malamnya, pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Hentikan gangguan. Ada konsekuensi. Aku membaca sekali. Tenggeng ke Denjen. Aku tidak membalas.
Aku mendengar suamiku batuk di kamar, lalu diam. Aku berdiri, memeriksa kunci, memeriksa jendela. Aku menyiapkan tas kecil, memasukkan dokumen penting, uang tunai, obat suami. Keselamatan keluarga kini bukan konsep. Ia daftar. Di buku catatan, aku menulis satu kalimat, ancaman hukum dan sosial mulai muncul. Dan di bawahnya, kalimat yang lebih berat, bertahan bukan pilihan lagi. Bertahan menjadi keharusan. Ada bantuan yang datang bukan dengan tangan terulur, melainkan dengan pintu yang dibuka setengah. Cukup untuk melihat, tidak cukup untuk masuk. Dan di celah itulah, harapan rapuh berani bernapas. Aku tidak langsung mencari sekutu. Aku mencari Gema, orang-orang yang ketika mendengar potongan ceritaku, tidak terburu menilai, tidak tergesa menyarankan. Mereka hanya mengangguk, seperti tahu bahwa yang kubutuhkan bukan solusi cepat, melainkan peta yang tidak berisik. Pertemuan pertama terjadi di tempat yang tidak mencolok. Ruang tunggu kecil di belakang toko alat tulis, kursi plastik yang dingin, kipas berdecit. Seorang perempuan paruh baya duduk berhadapan denganku, kacamata tipis bertengger di hidung. Tengganya rapi, kuku pendek. Ia tidak menyalakan ponsel. Kita bicara singkat, katanya. Kalau terlalu panjang, berarti kita salah arah. Aku mengangguk. Aku belajar menyukai kalimat yang memotong. Ia profesional. Bukan pengacara yang gemar bicara keras, bukan konsultan yang suka istilah. Ia lebih mirip tukang kunci, datang, mendengar bunyi klik di dalam pintu, lalu tahu di mana harus memutar. Aku menyebutkannya sebagai sekutu pertama, meski aku tidak mengucapkan kata itu. Ada perjanjian, kataku pelan. Ditandatangani saat aku tidak ada. Ia mengangguk. Ada bukti? Aku mengeluarkan salinan, satu lembar saja. Tidak semuanya. Kepercayaan dibangun selektif. Ia membaca tanpa ekspresi. Lalu berkata, ini bukan spontan. Aku menahan napas. Aku tahu. Motifnya, tanyanya. Kontrol dan uang, jawabku. Akses dipakai sebagai alat. Ia menutap map. Risiko tinggi. Aku tersenyum tipis. Aku tidak mencari aman. Aku mencari tidak runtuh. Ia mengangguk lagi. Kita susun langkah kecil. Tidak terlihat. Sekutu kedua datang dari arah yang tidak kuduga. Seorang tetangga lama yang jarang bicara, yang dulu hanya bertukar senyum di pagi hari. Kami bertemu di lorong sempit, kebetulan yang terasa diatur. Ia memandang sekeliling sebelum bicara. Hati-hati, katanya pelan. Ada orang tanya-tanya. Tanya apa? Tanyaku. Jadwal. Kebiasaan. Aku menahan napas. Siapa? Ia menggeleng. Aku tidak mau terlibat. Aku mengerti, kataku. Ia mengangguk, lalu menambahkan, tapi aku bisa mengabari kalau ada yang datang. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada janji. Hanya kesepakatan senyap. Itulah jenis sekutu yang bertahan lama. Aku pulang dengan langkah terukur. Di rumah, suasana tampak tenang, tenang yang dipoles. Anakku duduk di meja, mengetik cepat. Swamiku tabaring, memendangi lenggit-lenggit. Aku berjalan ke dapur, menaruh tas, mencuci tangan. Setiap gerakanku pilih agar tidak memicu apapun. Kamu kemana? Anakku bertanya, tanpa menoleh. Belanja, jawabku. Bohong kecil yang aman. Ia mengangguk. Nanti sore ada orang datang lagi. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Ia berhenti mengetik, menatapku. Jangan banyak tanya. Aku mengangguk. Aku menyimpan kalimat itu sebagai bukti. Gaslighting tidak selalu berupa teriakan. Ia sering berupa instruksi lembut yang mengerdilkan. Rencana disusun seperti menata perabot di ruangan sempit. Tidak bisa sembarang geser. Aku dan sekutu profesional bertemu lagi, kali ini di tempat berbeda. Kami membahas urutan, bukan tujuan. Tujuan terlalu berisik. Langkah 1, katanya. Amankan bukti di luar rumah. Aku sudah, jawabku. Langkah 2, lanjutnya. Jangan terlihat melawan. Aku bisa, kataku. Langkah 3, katanya pelan. Siapkan jalan keluar,
tanpa pergi. Aku mengangguk. Jalan keluar tidak selalu berarti meninggalkan. Kadang berarti memastikan pintu tidak dikunci dari luar. Sekutu personal, tetangga, mengirim pesan singkat malam itu. Mobil hitam lewat 2 kali. Aku membaca, menghapus, lalu menulis ulang di buku catatan dengan tangan. Digital terlalu mudah disadap. Kertas terlalu mudah dibakar. Aku memilih kombinasi ingatan. Hari-hari berjalan di atas tali. Aku memasak, membersihkan, merawat suami. Aku menanyakan kabarnya, tanpa mendesak. Aku menyeduh obat tepat waktu. Setiap tindakan adalah pernyataan diam, aku masih di sini, aku tidak goyah. Suamiku mulai berbicara pelan, di sela-sela batuk. Mereka datang lagi. Datang, jawabku. Apa yang kamu bilang? Sedikit, kataku. Cukup. Ia menatapku, mata basah. Aku takut. Aku juga, jawabku. Tapi kita pilih takut yang mana? Ia mengangguk. Di sana, aku melihat sekutu ketiga, bukan dalam bentuk bantuan teknis, melainkan keberanian kecil untuk tidak menutup mata. Sore itu, orang-orang datang. Pria berjas, wanita bermap, dan pria kemeja abu-abu. Mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nada mereka sopan, tapi tegang. Kita butuh konfirmasi, kata wanita itu. Konfirmasi apa? Tanyaku. Penggunaan ruangan. Aku tersenyum tipis. Aku perlu waktu. Pria abu-abu itu menatapku. Waktu kita terbatas. Aku juga, jawabku. Ada jeda. Sekutu profesional pernah bilang, jeda adalah cermin. Orang yang terbiasa mengendalikan akan gelisah di jeda. Kami tunggu sampai besok, kata pria itu akhirnya. Terima kasih, kataku. Setelah mereka pergi, anakku menutup pintu keras. Kamu bikin semuanya susah. Aku menatapnya. Aku bikin jelas. Kamu tidak tahu risikonya, katanya, suara naik. Aku tahu, jawabku. Aku hanya tidak mau menanggung yang bukan milikku. Ia menoleh, seperti ingin berkata sesuatu, lalu masuk kamar. Pintu ditutup. Retak kecil itu bertambah panjang. Malamnya, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengangkat, tanpa bicara. Berhenti, suara di seberang berkata singkat. Aku tidak menjawab. Aku menutup telepon. Diam adalah pagar yang paling sulit dilompati. Sekutu profesional mengirim pesan singkat, besok pagi. Jangan terlambat. Aku bangun sebelum fajar. Aku menyiapkan kopi, menatap jendela. Di luar, kota belum sepenuhnya hidup. Aku memikirkan risiko. Jika rencana terbaca, eskalasi akan datang cepat. Jika terlalu lambat, aset akan bergerak. Pertemuan pagi itu singkat. Ada celah, katanya. Tapi kita harus hati-hati. Satu kesalahan, narasi bisa berbalik. Apa kesalahan terbesarnya? Tanyaku. Emosi, jawabnya. Mereka menunggu kamu meledak. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan memberi itu. Sekutu personal menggabari lagi. Ada orang foto rumah. Aku menelan. Terima kasih. Rencana berjalan di bawah radar. Aku mengatur ulang jadwal, memindahkan barang penting ke tempat aman, menghapus jejak yang tidak perlu. Aku mengatur pertemuan palsu untuk menutupi pertemuan asli. Aku belajar berpikir seperti orang yang ingin mengendalikanku. Lalu melangkah setengah detik lebih cepat. Siang hari, anakku datang ke dapur. Wajahnya pucat. Ada yang aneh, katanya. Apa? Tanyaku. Mereka bilang kamu bicara ke orang luar. Aku menatapnya. Orang luar siapa? Ia menggeleng. Aku tidak tahu. Aku menahan napas. Rencana hampir terbongkar. Aku harus memilih kata dengan presisi bedah. Aku bicara ke siapapun tentang hal-hal umum, kataku. Kamu juga. Ia menatapku lama. Kamu bohong? Aku menatap balik. Aku melindungi. Ia menelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan yang tidak disamarkan oleh kontrol. Pion mulai sadar ia berdiri di papan orang lain. Sor menjling.
Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Pesan singkat, kami tahu. Aku berdiri di ruang tamu, mendengar detak jam. Rencana hampir terbongkar. Tapi belum. Sekutu profesional mengirim satu kalimat terakhir hari itu. Jika mereka menekan, jangan mundur. Diam dan ulangi permintaan waktu. Aku duduk di kursi, menarik napas. Harapan tetap rapuh. Kepercayaan tetap selektif. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian di lorong gelap ini. Di luar, mobil hitam berhenti lebih lama dari biasanya. Mesin menyala. Lampu tetap mati. Aku berdiri, mematikan lampu ruang tamu, menyisakan satu lampu kecil. Aku memilih terlihat tenang. Konfrontasi mendekat. Dan aku siap, bukan dengan teriakan, melainkan dengan langkah yang tidak bisa mereka prediksi. Ada momen ketika kendali tidak direbut, tetapi tergelincir dari tangan yang terlalu lama menggenggam. Bunyi Jatanya Pelan. Yang terdengar hanya napas yang berubah irama. Pagi itu, anakku tidak langsung berbicara. Ia berdiri di ambang dapur, memegang ponsel tanpa menatap layar, seperti orang yang lupa alasan ia masuk ruangan. Aku menyeduh teh, membiarkan uap naik, memperhatikan jeda yang tak biasa. Jeda adalah bahasa yang baru ia pelajari dan ia belum mahir. Kita perlu rapat keluarga, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Kapan? Hari ini, jawabnya. Terlalu cepat. Aku menyesap teh. Baik. Tidak ada perintah. Tidak ada larangan. Itu sudah perubahan. Rapat keluarga adalah istilah yang dipakai untuk memusatkan panggung. Dulu aku selalu duduk di kursi yang sama, dekat jendela, cahaya menyentuh pundakku, memberi ilusi peran. Sekarang aku memilih kursi di sisi lain. Bukan menantang. Menyimpang. Suamiku datang pelan, menarik kursi, duduk tanpa menunduk. Ia terlihat lebih tegak hari ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk terlihat. Aku menangkapnya sebagai sinyal yang ia kirim diam-diam, aku masih ada. Anakku membuka pembicaraan dengan nada yang sudah kuhafal. Kita harus satu suara. Aku menunggu. Suamiku menunggu. Sunyi memanjang. Satu suara tentang apa? Tanyaku. Ia menatapku, lalu menatap ayahnya. Tentang rumah. Aku mengangguk. Silakan. Ia berbicara tentang efisiensi, tentang peluang, tentang risiko jika ditunda. Kata-katanya rapi, seperti presentasi yang diulang. Namun kali ini, ada celah kecil. Ia lupa menyebut satu hal, waktu. Kapan keputusan ini dibuat? Tanyaku, lembut. Ia mengangkat bahu. Prosesnya panjang. Tanggal, kataku. Ia berhenti. Menilon. Saat kamu pergi. Aku mengangguk lagi. Tidak menyerang. Di mana ayah saat itu? Suamiku menghela napas, lalu berkata pelan, di rumah. Anakku menoleh cepat. Ayah, jangan. Suamiku mengangkat tangan. Gerakan kecil, tapi tegas. Aku bisa bicara? Itu pertama kalinya ia berkata begitu di meja ini. Kendali Bergeter. Aku menatap suamiku, memberinya ruang. Silakan. Ia menarik napas. Aku tanda tangan karena takut. Anakku memotong, suaranya naik sedikit. Takut apa? Takut kamu bilang aku menghancurkan semuanya, jawab suamiku, tanpa menoleh. Sunyi jatuh seperti kain tebal. Aku mendengar jam berdetak, mendengar kipas berputar. Anakku membuka mulut, menutupnya lagi. Kamu tidak pernah bilang itu, katanya akhirnya. Suamiku menatapnya. Kamu tidak perlu bilang. Aku melihat kontradiksi pertama muncul, narasi yang selama ini dipegang mulai retak oleh kesaksian yang tidak bisa dihapus. Anakku mengusap wajah. Kalian tidak mengerti tekanannya. Tekanan dari siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Jeda terlalu panjang untuk disebut kebetulan. Dari orang-orang yang datang ke rumah, katanya pelan. Aku mengangguk. Nama? Ia menggeleng. Aku melindungi kita. Aku menatapnya. Dengan mengorbankan siapa? Ia menatap balik, matanya basah tapi keras. Aku melakukan ini untuk keluarga. Keluarga bukan alasan untuk meniadakan, kataku.
Kalimat itu tidak keras, tapi ia menggeser lantai. Hari-hari berikutnya, tekanan balik datang dalam bentuk kecil. Pesan singkat yang berubah nada. Jadwal yang mendadak diundur. Orang-orang yang datang tidak lagi lama. Mereka berdiri di teras, berbicara cepat, lalu pergi. Narasi resmi kehilangan kelenturannya. Anakku mulai bertanya sebelum memutuskan. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia perlu. Kendali yang retak membutuhkan konfirmasi. Kamu kemana? Tanyanya suatu siang. Perpustakaan, jawabku. Dengan siapa? Sendiri. Ia mengangguk. Dulu ia akan menambahkan syarat. Sekarang tidak. Suamiku mulai mengambil telepon. Menjawab sendiri. Mengatakan, nanti, tanpa melihat anakku. Aku menangkap perubahan itu di cara ia berdiri, di cara ia menatap orang yang datang. Ia belum berani menolak, tapi ia tidak lagi lenyap. Suatu malam, anakku duduk di ruang tamu, lampu redup. Ia memanggilku dengan suara yang tidak biasa. Ma. Aku duduk di kursi seberang. Jah. Apa kamu bicara ke orang luar? Tanyanya. Aku menimbang. Aku bicara untuk memahami. Memahami apa? Apa yang terjadi saat aku tidak ada? Ia menghela napas. Kalau ini meledak. Yang meledak apa? Tanyaku. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan tanpa topeng kontrol. Semuanya. Aku mencondongkan badan sedikit. Semuanya sudah hampir runtuh karena disimpan. Ia menutup mata. Aku tidak tahu cara berhenti. Aku menahan dorongan untuk memeluk. Ini bukan waktunya. Berhenti itu keputusan, bukan perasaan. Keesokan harinya, orang-orang itu datang lagi. Kali ini hanya dua. Wanita bermap dan pria kemeja abu-abu. Mereka tidak masuk. Mereka berdiri di teras. Aku berdiri di belakang pintu, mendengar. Kita butuh kepastian, kata wanita itu. Anakku menjawab, kami sedang evaluasi. Pria itu menoleh ke arah pintu, seolah tahu aku di sana. Waktu kami terbatas. Aku membuka pintu. Waktu saya juga? Ia menatapku, lama. Ibu mempersulit. Aku tersenyum tipis. Saya memulihkan. Ia tidak menjawab. Mereka pergi. Setelah itu, anakku marah. Bukan marah meledak. Marah yang ditahan, berbahaya. Kenapa kamu lakukan itu di depan mereka? Aku menatapnya. Karena aku ada. Ini bisa jadi masalah hukum, katanya. Aku mengangguk. Itu sebabnya kita berhenti sembunyi. Suamiku berdiri di sampingku. Cukup, katanya pada anak kami. Aku ikut bicara. Anak minatapayannya, kaget. Ayah. Aku lelah, jawab suamiku. Aku mau tidur tanpa takut. Kalimat itu menutup ruang debat. Malam itu, pengakuan parsial keluar seperti pecahan kaca. Tidak lengkap, tapi tajam. Anakku duduk di lantai, punggung ke sofa. Ada utang, katanya. Besar? Aku tidak bertanya berapa. Atas nama siapa? Ia menelan. Atas namaku. Tapi jaminannya rumah. Suamiku menghela napas panjang. Aku menutup mata sebentar. Peta berubah. Siapa yang mengatur? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku tidak tahu semuanya. Siapa yang mengenalkan? Aku mendesak, lembut. Ia menyebut satu nama depan. Nama yang asing, tapi cukup untuk mulai. Dia bilang cepat. Cepat. Kata yang selalu dipakai untuk menghindari pertanyaan. Aku berdiri, mengambil buku catatan. Kita akan tulis kronologi, kataku, tanpa emosi. Anak mengenggak, jamatar. Dominasi berbalik bukan karena teriakan, tapi karena struktur.